Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali pembahasan Shalatul Mukmin atau ensiklopedi salat di jilid yang ketiga. Dan sekarang kita masuk dalam poin yang ke-11 berkaitan dengan memandikan mayit. Berikut ini kata penulis al-amru al-hadi asyar sifatu ghusl mayyiti al-mustamil ala al-wajibati was sunani ala an-nahwi al-ati. Untuk menghemat waktu kita dengarkan pembaca Indonesia, saya menyimak Arabnya. Teman-teman yang pegang bahasa Arab silakan menyimak kitab Arabnya. Poin ke-11, cara memandikan jenazah yang meliputi hal-hal wajib dan sunnah adalah sebagai berikut. Ya. Berikut ini akan dibahas cara memandikan mayit yang di dalamnya mencakup baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita baca dulu catatan kaki nomor 600 berapa tadi ya, yang agak panjang, 678, yang menyebutkan tentang rinciannya. Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa hal yang wajib dalam memandikan jenazah ada 3, yaitu niat menyiram seluruh tubuhnya secara merata dan membaca basmalah. Namun untuk yang satu ini terdapat 2 pendapat, dan hal itu didasarkan pada mandi janabah. Sedangkan hal yang disunnahkan ada 8, yaitu menekuk jenazah dan menggosokkan tangan di atas perutnya atau mengurutnya, kemudian melapisi tangan dengan potongan kain dan mencebokinya dengan kain tersebut. Kemudian mewudukannya, selanjutnya memandikannya dengan air dan dari daun bidara, membasuh kepalanya dengan busa air daun bidara, memulai dengan bagian tubuhnya yang kanan, memandikannya sebanyak bilangan ganjil dan mencampur dengan tumbuhan kapur pada bilasan mandi yang terakhir. Lanjut. Kita mulai rinciannya, silakan dari awal. Jenazah diletakkan di atas tempat pemandian pada suatu ruangan yang tertutup dari pandangan semua orang. Jika memungkinkan, tempat tersebut diberi atap agar ia tertutup secara lebih sempurna. Dan jenazah tersebut dimandikan di rumah, kemah, kamar atau semacamnya. Ya. Pertama, dalam rangkaian mandi jenazah diberikan tempat yang layak untuk memandikannya, yang tempat itu bisa menutupi aurat. Ya, kalau ada tempat di rumah khusus, maka dibuatkan di situ. Kalau tidak ada, biasanya dilakukan sebagian masyarakat, mereka memandikannya di halaman rumah. Tapi di halaman rumah ini dibuatkan penutup dari kain-kain. Nah, lanjut. B. Proses memandikan hanya dihadiri oleh orang yang langsung terlibat dalam proses tersebut atau orang yang dibutuhkan oleh orang yang memandikan jenazah untuk membantunya. Ya. Kata penulis, la yahduruhu illa yubashiru taghsilahu au man yahtaju ilaihi al-mughsil. Tidak boleh menghadiri atau memasuki bilik atau tempat yang tertutup untuk memandikan mayit kecuali hanya orang yang memang secara langsung memandikan jenazah atau orang yang bisa membantunya. Jadi tidak boleh masuk di situ anak-anak kecil cuma mau nonton. Ya, tidak boleh juga masuk ibu-ibu, apalagi itu bawa kamera. Ya, sebagian orang mungkin malah kayak gitu dijadikan konten. Ya, masuk perempuan pasang kamera atau gini. Yang saya pernah lihat juga, karena anaknya ada di luar kota dan tidak bisa langsung menghadiri prosesi jenazah ayahnya,
kemudian ada yang memvideo callkan, masuk di tempat pemandian, kemudian pakai handphone video call, jadi ditonton oleh anaknya. Tidak ada pentingnya begitu, dan tidak boleh menghadiri atau memasuki di situ kecuali yang langsung memandikan atau yang membantu. Ya, adapun situ masuk mamanya, itu nak ayahmu nak, coba lihat nak. Ya, lalu kemudian hanya sekedar nonton, maka ini tidak boleh. Ya, lanjut. Karena terkadang pada tubuh jenazah terdapat cacat yang ia tutupi semasa hidupnya dan tidak senang jika orang lain melihatnya. Ya. Kenapa tidak boleh masuk ke situ orang yang tidak berkepentingan? Karena dikhawatirkan ada aib atau cacat yang selama ini ditutupi, atau yang dia tidak senang untuk terlihat, lalu kemudian tersebar. Lanjut. Dan terkadang auratnya tersingkap tanpa adanya unsur kesengajaan dari orang yang memandikannya, sehingga terlihat oleh orang yang hadir. Ya, kadang-kadang secara tidak sengaja yang memandikan ini mengangkat kain penutup jenazah, lalu kemudian tersingkap misalnya bagian paha atas, samping pinggang yang tempatnya celana dalam melingkar, ya, kelihatan sebagian bokongnya. Yang seperti itu dikhawatirkan, ya, maka tidak boleh masuk kecuali orang yang memang dua orang tadi, yang memandikan langsung maupun yang membantunya. Lanjut. Karenanya tidak seorang pun yang boleh menghadiri proses pemandian kecuali orang yang dibutuhkan oleh mereka yang memandikan jenazah agar dapat membantunya dalam proses pemandian. Dan jika ada suatu aib yang tampak darinya, maka orang yang memandikannya dan orang yang membantunya wajib menyembunyikannya. Namun jika yang tampak adalah tanda-tanda yang baik, maka dianjurkan untuk mengabarkannya agar ia didoakan dan sifat-sifat baiknya selama hidup dapat diteladani oleh orang yang masih hidup. Ya. Kalau ada aib, maka yang memandikan atau yang membantunya wajib menutupi dan tidak menceritakannya. Bila ada hal yang baik, maka boleh. Atau bahkan di sini dikatakan ustuhibba al-ikhbaru biha, disunnahkan, dianjurkan untuk mengabarkan kepada orang tentang kebaikannya. Misalnya mayit ini Masya Allah putih, bersih, bahkan ada senyumnya, ya. Bahkan ada orang yang sebenarnya sudah pokoknya ada tanda-tanda kebaikan. Tapi ingat catatan yang mungkin saya pernah sampaikan di kajian ini, ada sebagian orang yang berlebihan dalam menceritakan kebaikan yang tujuannya adalah untuk mengangkat derajat orang yang dimandikan ini, padahal yang bersangkutan dikenal orang yang suka berbuat kebidahan. Lalu kemudian sebagian orang membenarkan bid'ahnya, maka bukan ini yang dimaksud. Lanjut, yang ketiga. C. Melenturkan ruas persendian tulangnya, yaitu persendian kedua tangan dan kaki, yaitu dengan melenturkan kedua lengan bawahnya ke arah kedua lengan atasnya dan kedua lengan atasnya ke arah kedua pinggangnya, kemudian mengulang-ulangnya lagi, serta melenturkan kedua betisnya ke arah kedua pahanya dan kedua pahanya ke arah perutnya, sehingga kemudian mengulang-ulangnya lagi supaya persendiannya tetap lentur, sehingga memudahkan bagi orang yang mengurusnya untuk memandikan, mengkafani, membentangkan dan melepas pakaiannya. Ya. Teman-teman masih ingat ini seharusnya dikerjakannya kapan? Saat orangnya meninggal. Ya. Tapi biasanya atau siapa tahu ada yang terlupakan, ya, untuk melenturkan persendian tangan, kaki, lalu baru teringat waktu memandikannya, maka dilakukan saat dimandikan. Tapi pada hukum asalnya saat dia wafat, ditutup matanya, ya, dikatup rahangnya, diikat di atas kepalanya, lalu kemudian
tangan-tangannya di siku, di atas, kemudian di kaki, di paha, di lutut, itu dilentur-lenturkan. Lanjut. Cara seperti ini dianjurkan dalam dua kondisi: sesudah meninggalnya, sebelum persendiannya, kaku karena tubuhnya sudah dingin, dan ketika mulai memandikannya. Tetapi jika hal itu menyulitkan, karena persendian tulang si jenazah sudah kaku atau karena hal lainnya, maka hendaknya dibiarkan saja, karena dikhawatirkan anggota badannya akan patah, dan itu termasuk kategori menyiksa jenazah. Ya. Kata penulis, apabila sudah terlanjur mengeras dan dikhawatirkan nanti malah mematahkan tulangnya bila dipaksa, maka dibiarkan saja. Jangan dipaksa untuk dilenturkan. Apa alasannya? Kata beliau, karena mematahkan tulang di saat sudah menjadi mayit, maka itu sama seperti mematahkannya waktu dia masih hidup. 4. D. Di atas auratnya diletakkan penutup, mulai dari pusar hingga lututnya, yang dimasukkan dari bawah pakaiannya dan dilingkarkan menutupi auratnya. Ya. Sebelum dimandikan, maka mayit itu ditutupi kain, yang kain itu bisa menutupi aurat-auratnya. Kalau laki-laki paling tidak bisa menutupi bagian pusar sampai dengan bawah lututnya. Nah, nanti setelah ditutupi, baru pakaian yang sedang dipakainya ditarik. Atau misalnya dia pakai celana dalam, khawatir kesulitan untuk menariknya, maka digunting dari samping. Tapi gunting celana dalam ini nanti tunggu setelah apa? Tunggu setelah ditutupi. Begitu. Apa dalilnya? Ini berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, yang diriwayatkan secara marfu, yang artinya, dan jika seseorang dari kalian telah menikahkan budaknya atau pelayannya, maka janganlah dia melihat di bagian auratnya. Sesungguhnya bagian tubuh yang ada di bawah pusar hingga lututnya itu termasuk auratnya. Dan janganlah seorang melihat paha orang yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ya. Apa dalil ditutupi terlebih dahulu bagian akhir dari riwayat yang pertama, fa inna ma asfala min surratihi ila rukbatihi min auratihi. Karena apa? Dari anggota tubuh yang terletak di antara pusar sampai dengan lutut, maka itu adalah aurat. Ya, ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Adapun riwayat yang kedua, janganlah seseorang melihat paha orang yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Coba dilihat catatan kaki. Ya, riwayat ini adalah riwayat Abu Dawud dan dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Ya. Maka catat di situ. Catat di bagian yang kosong. Paha ada ikhtilaf ulama, apakah dia aurat yang tidak boleh dilihat atau tidak, atau tidak termasuk. Sebagian ulama menghukumi bahwa paha itu aurat. Jadi kalau laki-laki dia membuka pahanya, maka ini sama dengan membuka auratnya. Sebagian lagi menghukumi bahwa dalil atau hadis yang berkenaan dengan auratnya paha itu adalah dalil yang tidak sahih. Hingga sebagian ulama ada yang menghukumi paha itu tidaklah aurat. Apalagi Nabi SAW pernah duduk, dan sebelum datangnya Utsman bin Affan, Nabi mengangkat sarungnya atau bajunya hingga terlihat pahanya. Begitu datang Utsman, barulah Nabi menjulurkan bajunya untuk menutupi pahanya.
Ketika yang hadir di situ ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa tadi belum ada Utsman kok dibuka? Datang Utsman baru kemudian ditutup?" Maka Nabi mengatakan, "Apakah kita tidak malu dari orang yang malaikat pun malu kepadanya?" Siapa pun yang dimaksud? Utsman. Lalu dalil ini justru mendukung pendapat sebagian ulama yang mengatakan paha itu tidak termasuk aurat. Ada di antara para ulama yang mengambil jalan tengah. Paha itu baru boleh dibuka apabila ada kebutuhan. Bila tidak ada kebutuhan, maka paha ditutup. Dan ini lebih aman dari ikhtilaf ulama dalam masalah auratnya paha. Contoh, antum mau main futsal. Antum punya celana, ada yang celana yang di bawah lutut, ada yang di atas lutut. Artinya ada yang pahanya bisa terbuka, ada yang bisa tertutup. Kalau memang masih bisa tertutup, apalagi kepentingannya hanya soal bola, maka tutup. Ya. Pendapat ulama yang mengatakan paha itu bukan aurat, bukan kemudian kita sikapi dengan sembrono. Ya, kita punya uang ke toko apa? Toko pakaian olahraga. Di situ ada pilihan yang celananya pendek, di atas lutut, ada yang pilihannya di bawah lutut. Selama masih ada yang di bawah lutut, kenapa tidak? Ya. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan yang penting bukan aurat, Ustaz. Maka saya bisa bilang begini, meskipun dia bukan aurat, tapi orang soleh nampaknya tidak bermudah-mudah untuk membuka aurat. Sama seperti celana jeans. Celana jeans itu pendapat yang benar bukan tasyabbuh bil kuffar. Pendapat yang benar, celana jeans itu bukan haram untuk dipakai. Dia bukan tasyabbuh bil kuffar sebagaimana orang-orang yang tidak mengerti tentang kaidah-kaidah tasyabbuh menghukuminya. Akan tetapi kalau seorang ustadz misalnya khutbah pakai celana jeans, apakah pantas atau tidak? Sepertinya tidak. Kalau ustadznya ngisi kajian pakai celana jeans, antum pakai gamis, kok kayaknya kita terbalik. Harusnya antum yang ngisi pengajian, ustadznya yang dengerin, gitu ya. Ya, artinya bukan kemudian untuk di sembarang kesempatan seseorang menggunakan celana jeans. Tapi kalau dia pakai misalnya buat kerja, ada teman yang dia bilang kita kerjanya itu di tower set, ya kadang naik tower. Nah kalau pakai celana kain itu berapa banyak sudah celana kain saya robek-robek. Tapi kalau pakai celana jeans aman, gitu, karena celana jeans tebel, ya. Maka silakan, nggak apa-apa. Jangan dihukumi tasyabbuh dengan orang kafir. Ya. Tapi ada pun misalnya bebas tiap hari dari rumah ada gamis atau ada celana kain atau tiap hari pakai celana jeans, ini juga kurang pas. Tapi dalam kondisi kebutuhan silakan. Sama seperti apabila ada kebutuhan terpaksa membuka paha, maka ya silakan. Contohnya apa? Lagi dipijit, ya kan? Lagi dipijit, antum apa misalnya pegel-pegel badannya, ya bukalah ininya apa, badannya sampai ke pinggang, pakai sarung atau pakai celana yang sepaha supaya pahanya juga bisa dipijit, karena itu faktor pengobatan. Ya, pijit itu mengambil hukum seperti pengobatan, maka nggak apa-apa. Sama seperti apa, anak-anak misalnya sunat, itu bukan lagi buka paha, bahkan aurat besarnya pun dibuka. Ya. Atau ada orang misalnya pemeriksaan, anggap saja misalnya dia kena sakit kulit di bagian selangkangan. Ya, dokternya bilang, coba mas dibuka dulu. Oh jangan dok, ini aurat. Oh sudah pulang cari sana dokter yang lain. Ya kan? Kita punya kebutuhan untuk lihatkan paha, maka tidak apa-apa. Tapi bila masih bisa ditutup, tidak ada kebutuhan, maka sebaiknya ditutup. Lanjut yang kelima. Menanggalkan pakaiannya setelah menutup auratnya terlebih dahulu sebagaimana yang telah disebutkan. Hal ini berdasarkan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Demi Allah,
kami tidak tahu apakah kami harus menanggalkan pakaian beliau sebagaimana kami menanggalkan pakaian orang-orang yang meninggal di antara kami, ataukah kita memandikannya dengan pakaian yang masih melekat pada tubuh beliau. Hal itu menunjukkan bahwa biasanya mereka menanggalkan pakaian orang-orang yang meninggal dunia dan menanggalkan pakaian sebelum memandikannya. Yang kelima adalah kita tanggalkan pakaiannya, tapi terlebih dahulu ditutupi dengan kain tadi. Ya, kenapa ditelanjangi? Kenapa dilepas pakaiannya? Kata sebagian sahabat Nabi, "Wallahi la nadri anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana am naghsiluhu wa alaihi abuhu." Kami tidak tahu apakah kami harus lepas pakaiannya Nabi sebagaimana dahulu biasa kami tanggalkan pakaian orang-orang yang wafat di tengah-tengah kami, ataukah kami mandikan beliau dengan pakaiannya. Kalau bahasa Balikpapan, mandi telasan. Kata-kata mereka, kama nujarridu mautana, sebagaimana kami biasa melepaskan pakaian orang-orang yang wafat di tengah-tengah kami. Ini menunjukkan bahwa memang sudah menjadi kebiasaan Nabi dan para sahabat, kalau ada yang wafat biasanya ditutupi badannya dengan kain, baru dilepas pakaiannya. 6. F. Memotong kuku dan mencukur kumis orang yang meninggal, karena hal ini termasuk membersihkannya apabila kuku dan kumisnya telah panjang, dan karena ini termasuk kategori membersihkan jenazah, memperindah dan memperbagus fisiknya. Ya. Yang keenam, jangan langsung guyur-guyur. Perhatikan teman-teman, setelah dilepas pakaiannya itu tidak langsung mengguyur, tapi cek dulu tangan-tangannya. Oh, kukunya panjang-panjang, maka ambilkan gunting kuku. Oh, ini kumisnya panjang-panjang, maka ambilkan gunting untuk gunting kumisnya. Nah, lalu dikemanakan itu? Di antara para ulama ada yang mengatakan kuku-kukunya waktu digunting ditampung. Nanti setelah itu dibungkus, lalu nanti dimasukkan saat dia dikafani. Jadi dia dikubur bersama kukunya. Meskipun ini juga bukan sebuah kewajiban. Lanjut. Ibnu Qudamah berkata, dan disunahkan memotong kuku dan mencukur kumis orang yang meninggal, karena hal itu disunahkan semasa hidupnya. Imam bin Baz rahimahullah berkata, disunahkan untuk mencukur kumis dan memotong kuku jenazah. Adapun mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak, saya tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkan disyariatkannya hal tersebut. Namun yang lebih utama adalah meninggalkan hal itu karena keduanya adalah sesuatu yang tersembunyi dan tidak tampak, seperti halnya kuku dan kumis. Bagaimana kalau cabut bulu ketiak? Maka di sini kata Syekh bin Baz, saya tidak tahu ada dalilnya. Fala a'lamu ma yadullu ala syari'atihi atau syar'iyyatihi. Saya tidak tahu apa dalil yang menunjukkan disyariatkannya mencabut bulu ketiak. Terlebih lagi bulu kemaluan. Karena rambut kemaluan itu tidak bisa tidak bisa dicukur dengan mudah kecuali membukanya atau merabanya. Ya. Nanti salah-salah potong. Maka ini entah diraba, entah dibuka. Dan ini nanti membuka aurat. Maka jangan dilakukan. Nah, apalagi bulu ketiak sementara tangannya sudah mengeras. Kan kadang orang kalau wafat itu tangannya dibuat kayak sedekap sholat atau dijulurkan ke samping, sementara mau ngangkat lagi bulu ketiaknya, mau ngangkat tangannya untuk mencabut bulu ketiaknya itu sulit, begitu. Maka cukup yang nampak saja, yaitu kuku dan kumis. Lanjut. G. Dimulai dengan membungkukkan badan jenazah
secara perlahan namun tidak sampai membuatnya duduk. Ya, cukup dibangunkan agak membungkuk, tapi bukan dibuat duduk 90 derajat. Cuman sekedar miring. Seperti antum kalau tidur di mobil kayak apa? Mau dimiring gitu kan? Untuk nanti bisa memudahkan untuk mengurut-ngurut perutnya dan mengeluarkan kotoran. Lalu? Yaitu dengan mengangkat kepalanya hingga mendekati posisi duduk dan menekan dengan tangannya di atas perut jenazah sambil mengurutnya secara perlahan agar najis yang memang akan keluar benar-benar bersih dari tubuhnya, sehingga kotoran itu tidak keluar setelah ia dimandikan atau setelah dikafankan yang akan mengotori kain kafan dan merusak atau membatalkan mandi. Iya. Didudukkan sedikit lalu kemudian diurut perutnya supaya keluar kotoran-kotoran yang masih tersisa. Jangan sampai nanti sudah selesai dimandikan lalu kemudian diangkat, kemudian tercecer di jalanan atau tercecer di kain kafan yang tadinya bersih kemudian jadi kotor. Lanjut. Lalu hendaknya menyiramkan air yang banyak ketika mengurutnya agar najis tersebut terbawa air sehingga baunya tidak tercium, dan lebih baik bila di tempat pemandian jenazah itu terdapat bukhur, yaitu semacam kayu gaharu dan lainnya yang biasa dibakar oleh orang agar bau kotoran yang keluar itu tidak mengganggu. Namun hal itu tidak berlaku bagi jenazah perempuan yang sedang hamil. Perutnya tidak perlu diurut agar hal itu tidak menyakiti janinnya. Lanjut. Orang yang memandikan jenazah harus menyarungkan tangan kirinya dengan potongan kain, sarung tangan ataupun plastik. Lalu dia menceboki jenazah dengannya, membasuh kemaluannya, dan menuangkan air dari bawah sarung atau handuk yang telah diletakkan di atas seluruh auratnya. Hendaknya dia melakukannya dengan sungguh-sungguh ketika membersihkan kedua kemaluannya agar benar-benar bersih dari najis yang ada pada keduanya. Namun demikian, dia tidak boleh menyentuh auratnya tanpa menggunakan penghalang berupa potongan kain, sarung tangan atau plastik. Karena sekedar melihat auratnya saja hukumnya haram, maka tentu menyentuhnya lebih diharamkan lagi. Setelah selesai, potongan kain atau sarung tangan tersebut dibuang. Sebelum mulai memandikan, ya kita cari sarung tangan terlebih dahulu. Sarung tangan bisa sarung tangan yang kain atau sarung tangan plastik, atau malah potongan kain lalu digulung tangannya. Bila tidak dapatkan sarung tangan gloves yang ada jari jemarinya. Tujuannya pakai sarung tangan itu adalah saat dia harus membersihkan bagian-bagian kemaluan depan dan belakang agar tangannya tidak menyentuh langsung ke kemaluan. Di sini tadi dikatakan oleh penulis li'anna an-nadhara ila al-'awrati yuhram falamsuhu aula bit-tahrim. Dikarenakan melihat aurat secara langsung saja itu diharamkan, apalagi menyentuhnya secara langsung tanpa adanya hail, tanpa adanya penghalang. Nanti kalau sudah dibersihkan kemaluan depan dan belakang, maka sarung tangan yang dipakai tadi tinggal dilepaskan atau dibuang. 9. Orang yang memandikan jenazah hendaknya menyarungkan ke tangannya dengan potongan kain lainnya, spoon atau semacamnya seperti sarung tangan. Karena para sahabat memandikan Rasulullah SAW sementara beliau tetap memakai baju gamisnya. Mereka menuangkan air di atas baju gamis tersebut lalu membasuh tubuh beliau dengan gamis itu tanpa menyentuhkan tangan-tangan mereka. Ini saya kira jelas. Pakai sarung tangan saat memandikan. Mewudukan jenazah seperti berwudu untuk sholat,
lalu mulai memandikan anggota tubuh bagian kanan dan anggota-anggota wudunya, sementara sarung tangan tetap ada pada tangannya. Kesepuluh, setelah dibersihkan kemaluan depan, kemaluan belakang, sudah diurut perutnya, sudah dialiri air kotoran-kotoran yang ada di sekitaran kemaluannya, sudah bersih, ya, baru kemudian berwudu. Sebagaimana di pembahasan jilid 1 di hari Rabu, kita pernah sebutkan di antara syarat sah wudu adalah apabila sudah istinja. Masih ingat? Second sudah lupa. Sudah lupa atau masih lupa? Masih ingat nggak? Sudah pernah kita bahas di hari Rabu. Di antara syarat sah orang berwudu adalah sudah cebok dulu. Apabila dia memang baru saja buang air. Saya pernah kasih contoh, tidak boleh ada orang BAK atau BAB sambil nunggu BAB sambil wudu. Misalnya toiletnya toilet duduk, aja jet shower untuk menghemat waktu sambil BAB sambil wudu. Sah atau tidak wudunya? Nggak sah. Kenapa? Karena belum istinja. Nah, sama di sini, nggak boleh wudu dulu sebelum dibersihkan dulu kemaluan depan dan belakang, dan kotoran-kotoran yang mengalir itu sudah dibersihkan. Gitu. Ya, misalnya dia ketika diurut perutnya keluar misalnya fesesnya, atau dia mencret, ya enggak langsung diwudukan, itu mencretnya disiram dulu banyak-banyak supaya hilang kotorannya, hilang baunya, baru boleh diwudukan. Saat mewudukan, kata penulis, "Tsumma yabda'u bil mayamini wa a'dha'il wudu'." Ya, dan dia memulai untuk mewudukan, dimulai dengan anggota tubuh yang bagian kanan dan seluruh anggota tubuh yang dibasuh atau diusap manakala wudu. Ya, tapi tidak dikumurkan, tidak bisa dikasih mulutnya kumur dulu, kan tidak bisa, orangnya tidak bisa kumur. Ya, atau misalnya dimiringkan lalu kemudian dimasukkan air gitu, jangan. Ya, langsung dicucikan telapak tangan kanan. Ya, setelah telapak tangan kanan, telapak tangan kiri. Lalu kemudian wajahnya disiram perlahan. Jangan sampai airnya masuk ke hidung, atau seandainya mulutnya itu belum terkatup, misalnya terlupa, ya, si keluarganya ini saking sedihnya, histerisnya, mereka lupa untuk mengatupkan mulut, sehingga saat memandikan rupanya mulutnya terbuka. Maka hati-hati saat mencucikan wajahnya, mulutnya jangan sampai kemasukan air. Lalu kemudian setelah dicuci 3 kali, kemudian tangan kanannya 3 kali, tangan kirinya 3 kali, kepalanya diusapkan, ya, diusapkan kepalanya sampai tengkuknya, ditarik ke depan, kemudian gosokkan daun telinganya, cucikan kaki kanan, lalu cucikan kaki kiri, dan semua itu tetap dilakukan dengan menggunakan sarung tangan. Lanjut. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'il minha." Mulailah dengan anggota tubuhnya yang bagian kanan dari anggota wudunya. Lalu berniat mewudukan dan memandikan jenazah serta membaca basmalah. Kemudian membasuh kedua tangan jenazah sebanyak 3 kali. Tadi ini sudah selesai wudu, ya. Setelah selesai wudu, baru cucikan tangannya 3 kali, seperti orang mandi junub. Terus setelah itu mengambil potongan kain yang agak kasar, lalu membasahinya dengan air dan meletakkannya pada kedua jemarinya. Setelah itu memasukkan kedua jemarinya di antara kedua bibir jenazah sambil mengusap gigi-giginya dan membersihkannya. Lalu memasukkan kedua jemarinya ke kedua lubang hidung jenazah dan membersihkan kedua lubang hidung tersebut. Ya, maksudnya gini, kita pakai sarung tangan, mungkin lebih enak tuh sarung tangannya yang karet,
Ya, karena kalau sarung tangan yang kayak tukang, yang warna putih, yang ada itunya, apa itu? Yang buat dia naik ke atasnya. Maka ini kebesaran untuk masukkan ke lubang hidung. Kalau pakai yang plastik yang buat masak-masak, itu juga ribet. Kalau pakai yang karet kan ketat. Nah itu bisa dibuat gosok giginya dulu, lalu dimasukkan ke lubang hidungnya untuk bersihkan hidungnya. Kalau pakai yang gloves yang kain punya tukang itu kan kayak apa memasukkannya, susah. Ya, lanjut. Tidak memasukkan air ke dalam mulut jenazah maupun ke dalam kedua lubang hidungnya, namun cukup dengan membasahi potongan kain lalu membersihkan gigi dan kedua lubang hidungnya sebanyak 3 kali. Ya, jangan dimasukkan air ya. Jangan dimasukkan air baik dari hidung maupun dari mulut. Yang dimaksudkan hanya sekedar memasukkan apa tadi? Sarung tangan untuk membersihkan rongga-rongganya dan menggosokkan giginya. Lanjut. Tujuannya adalah untuk menggantikan berkumur dan istinsyak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku memerintahkan kalian tentang suatu hal, maka laksanakanlah semampu kalian. Berikutnya, membasuh wajah jenazah sebanyak 3 kali, lalu membasuh tangan kanannya hingga ke siku sebanyak 3 kali dan tangan kirinya sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya ke belakang lalu ke depan. Setelah itu memutar kedua jemarinya di atas kedua telinga jenazah lalu mengusap keduanya dan membasuh kaki kanan jenazah hingga mata kaki sebanyak 3 kali dan kaki kiri sebanyak 3 kali. Untuk kepala ini agak sulit ya, atau agak tricky bagi yang belum biasa. Jadi kamu tidak apa-apa. Nah misalnya ini kepalanya mayat sini, dekat-dekat. Nah kepalanya mayat itu ngusapnya kepala tangan kita dari ubun-ubunnya kita tarik ke belakang sampai di tengkuknya. Dari tengkuknya kita tarik lagi ke depan. Kemudian jempol kita masukkan ke telinganya, kita gosok. Yang sulit kalau dari belakang, coba dari belakang. Ini mayatnya tidur kan? Kayak apa ini? Posisi tangan kita tidak pas. Kalau ini lagi tidur, coba tidur. Kayak apa mau masukkan tangan kita ke sampai tengkuknya, kan tidak bisa. Nah, makanya memang yang benar itu dari kita berhadapan dengan dia, kita gini kan sampai ke bawah. Nah, mudah kan? Gitu. Harus pernah mandikan mayit, ya. Teman-teman harus latihan juga. Kita tidak tahu kapan kita membutuhkan ilmu ini. Bisa jadi orang tua kita meninggal. Masa anaknya, ya saya tegaskan, masa anaknya jahil? Di saat-saat terakhir orang tuanya butuh baktinya. Kan di antara bentuk bakti terakhir kepada orang tua. Apa itu? Mandikan mayitnya, urus jenazahnya. Anaknya nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, jahil anaknya. Yang disuruh mandikan tetangganya. Bagian apa itu? Rukun kematian. Ya, harusnya anak belajar. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut Mia. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA
belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Kita ringkas apa yang sudah kita bahas tadi. Cara memandikan jenazah baik yang wajib maupun yang sunnah. Urutannya berikut ini. Jenazah ditaruh di tempat atau di ruangan yang tertutup. Bila ada ruangan yang terbuka dan terpaksa memandikan di situ, maka dipasang kain-kain untuk menutupi. Tidak boleh masuk ke tempat pemandian kecuali orang yang memandikannya langsung maupun yang membantu. Adapun di situ datang hanya untuk menonton, apalagi pegang video untuk memvideo callkan, maka ini tidak boleh. Karena khawatir ada cacat atau aib pada jenazah yang terbuka dan saat dia masih hidup dia senantiasa tutupi. Kemudian dilentur-lenturkan ruas persendian tulangnya, tapi seharusnya ini dilakukan waktu dia sudah sudah wafat, yakni waktu dicabut ruhnya. Ya, ditutup matanya, dibebankan yang berat pada perutnya, lalu kemudian ditutup rahangnya sambil dilenturkan sendi-sendinya. Tapi bila terlupa saat dia baru saja wafat, maka dilakukan saat memandikannya. Bila sulit maka biarkan, jangan dipaksa, karena akan menyiksa jenazah. Kemudian letakkan kain di atas badannya. Setelah diletakkan kain untuk menutupi auratnya, baru kemudian ditanggalkan pakaiannya. Dipotong kukunya, cukur kumisnya. Adapun bulu kemaluan dan bulu ketiak maka dibiarkan. Nah, tadi ada tambahan faidah untuk paha. Ini ada ikhtilaf ulama apakah dia aurat yang boleh dibuka atau tidak. Nah, pendapat yang lebih aman adalah selama tidak ada kebutuhan maka selayaknya ditutup. Kemudian badannya jenazah dibungkukkan sedikit, ya, tapi tidak sampai dia seperti duduk, hanya sekedar miring. Diurut bagian perutnya, kecuali kalau dia hamil. Diurut ini untuk mengeluarkan kotoran tersisa. Setelah keluar kotorannya disiram yang banyak untuk menghilangkan najis dan menghilangkan baunya. Kemudian pakai sarung tangan untuk mencebokinya, baik di kemaluan depan maupun kemaluan belakang, dan tidak boleh dengan tangan terbuka, harus dengan sarung tangan, gloves atau sarung tangan yang karet, atau kalau tidak ada kain yang dipotong untuk sebagai sarung tangan. Kemudian diwudukan dengan wudu seperti akan sholat, dimulai dari bagian kanan, kemudian bagian kiri sampai selesai seperti orang wudu, seperti berwudu. Dan ini dilakukan dengan menggunakan sarung tangan. Untuk kumur-kumur diganti dengan sekedar menggosokkan gigi, dan untuk istinsyak, memasukkan air ke hidung, ini tidak dilakukan kecuali sekedar dengan menggosok rongga-rongga hidungnya saja, tidak dimasukkan air. Ini dulu karena saya lihat kalau dilanjutkan masih terlalu panjang. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Ya. Oh iya. Pertanyaannya adalah, apakah sarung tangan atau kain yang dijadikan sarung tangan itu bisa diganti-ganti? Jawabannya tentu. Tadi di bagian cebok ada tulisan gini. Setelah dicebok, kainnya dibuang. Ada kan tadi tulisan seperti itu? Maka untuk cebok, setelah selesai, kainnya jelas diganti. Kemudian ambil sarung tangan yang baru untuk kumur-kumur dan gosok rongga hidungnya. Jangan pakai kain yang itu lagi atau gloves yang itu lagi. Pertanyaan? Untuk cukur kumis ini dicukur gundul atau bagaimana tuh? Dipendekin aja? Dipendekin. Kumisnya dipendekkan. Kukunya diapakan tadi? Iya jelas dipotong. Habis dipotong, dikumpulkan. Lalu dimasukkan nanti saat mau membungkus kafan. Pertanyaan? Untuk yang memandikan, apakah sebelum memandikan itu membaca tasbih atau ada zikir tertentu atau
langsung saja. Hanya baca basmalah saja. Iya. Bahkan tadi disebutkan oleh Ibnu Qudamah, basmalah itu jadikan wajib meskipun ada ikhtilaf ulama. Lanjut. Ada pertanyaan? Ya. Kalau melepas kateter itu Melepas? Oh ya. Ini mayitnya baru saja wafat, tapi masih ada kateter yang terpasang. Pertanyaannya? megang kemaluannya itu terus melepas. Memegang kemaluannya jelas harus menggunakan sarung tangan. Ya, tidak boleh dibuka selagi bisa. Kalau ada perawat yang mau melepas, maka usahakan yang sejenis. Bila mayitnya laki-laki, maka minta perawat laki-laki. Mayit perempuan, minta perawat perempuan. Kalau tidak ada Pak. Hari ini semuanya yang perempuan. Jadi bagaimana? Ya dilepas, tapi tetap dengan menggunakan pelindung. Karena sepertinya untuk melepas, logika saya saja ya, tapinya mungkin logika orang awam. Sepertinya melepas lebih mudah daripada memasang. Ada perawat, ada Mas Andi. Di sini ada dokter atau perawat? Tidak ada. Atau ada yang pernah lihat? Kayak apa kateter kalau dilepas? Butuh melihat atau enggak? Oh tetap butuh. Harus dilihat kemaluannya. Dia nggak bisa diraba. Harus dilihat. Ya, setidaknya tadi kalau memang bisa meminta untuk perawat yang sejenis kelamin dengan mayitnya, maka minta. Itu kan pertanyaannya. Ya, intinya tetap menggunakan sarung tangan. Bila memang terpaksa dilihat harus dilihat, ya dilihat. Tapi usahakan meminimalisir melihat auratnya dengan cara meminta perawat yang sejenis kelamin. Berapa lagi? Hukumnya misalnya istri meninggal, itu apa suami yang memandikan atau jenis apa sejenis ya? Atau istri yang meninggal, suami yang memandikan atau istri yang meninggal? Pertemuan 2 minggu lalu tidak datang. Oh ya, tidak apa-apa. Kalau istrinya meninggal, yang mandikan siapa? Suaminya boleh. Kalau suaminya sendirian, dia melihat aurat istrinya nggak apa-apa. Kalau dia sendirian. Kalau dia tidak sendirian, misalnya dibantu ibu-ibu yang lain, maka tetap harus ditutup. Sudah cukup. Kalau suaminya tidak ngerti atau tidak sanggup, maka ibu-ibu yang mandikan. Di situ tidak ada yang berilmu kecuali satu laki-laki, sementara laki-laki ini bukan suaminya. Maka ibu-ibu yang di dalam dan yang berilmu ini di luar memandu. Gunting kukunya Bu, kalau sudah bilang, sudah Ustadz, ya. Kalau sudah wudukan, pakai dulu sarung tangan, jadi dipandu dari luar. Sudah cukup? Satu lagi. Apakah bisa kalau mencukur buku mulan yang melakukannya itu pasangannya? Tadi ada keterangan dari Syekh bin Baz tadi. La adri ma yadullu ala syar'iyyatihi. Saya tidak tahu apakah ada dalil yang menunjukkan disyariatkan untuk mencukur bulu kemaluan. Itu kata beliau tadi. Sebatas yang kita dapatkan keterangannya pada malam hari ini, itu tidak dilakukan karena tidak disyariatkan. Adapun nanti pendapat yang benar seperti apa perlu menggali dari kitab yang lain lagi. Gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.